Ya mungkin tabiin berapa. Apa doanya? Allahumma ini as'aluka al-amala shalihah wa hafizan. Wafiz itu udah terjaga gitu. Ya Allah, kami mohon kepadamu amal yang soleh dan senantiasa terpelihara. Berdoa terus bos. Kita berdoa minta rezeki terus bos. Tapi kita nggak pernah worry, nggak pernah monitor, nggak pernah kontrol quality daripada amal ibadah kita. Oke, yang kelima, cara menggapai ikhlas tadi adalah menyembunyikan amal. Ya. Dengan syarat tentunya amal itu lebih diterima oleh Allah untuk disembunyikan. Ya, kalau kita sembahyang mana mau sembunyi, gitu kita sholat. Ya kan? Luli beli karpet nggak bisa sembunyi gitu loh kan. Tadi bilang dia bukan yang beli, siapa lagi yang aku gitu. Nah, jadi kalau aku disembunyikan lebih ridho Allah sembunyikan. Apa gunanya? Ya, itu gunanya supaya kita luput dari dia. Karena pada dasarnya alaminya manusia ini suka dipuji, suka dibilang tutang. Oh udah begini aja Pak, melayang langsung bos. Nah, ini kelemahan kita. Ya. Keenam ini bergaullah dengan orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kita semua bertakwa, kita ketemu 2 kali dalam seminggu, ya kan? Karena pengaruh lingkungan dan pertemanan itu memiliki peran besar agar kita dapat berlaku ikhlas dalam keseharian. Jadi pilih-pilih temen nih gitu loh. Kalau Ustadz bilang kan kayak citos mulu katanya gitu. Ya. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang kita anggap soleh. Dan ketujuh, lihatlah amal soleh orang yang lebih tinggi dari kita menurut penilaian kita. Jangan melihat yang setara atau di bawah kita. Ah, lu mah gak ada pakainya. Gue mau khatam 3 kali seminggu. Jadi kita merasa bahwa kita ini belum ada apa-apanya jadinya. Kita ngelihat yang di atas. Ya. Kalau kita selalu melihat di atas orang yang lebih kaya dari kita, bukan orang yang beramal soleh banyak dari kita. Malah kita baca biografinya, kekayaannya segini, perusahaannya segini. Tapi kita tidak pernah ya melihat amal-amal orang-orang, apalagi orang-orang yang terdahulu. Masya Allah perjuangannya, jihadnya dengan harta, ya, dengan nyawa. Jadi di sini kita timbul rasa apa ya, tawadu jadinya. Belum ada apa-apanya. Apa yang kita mau sombongin? Lalu kita melihat orang yang beramal soleh di atas kita, ya kan? Sesuai dengan Al-Quran, ya, Al-An'am ayat 90. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Contohilah mereka orang-orang yang beramal soleh tadi. Para ulama-ulama besar, gitu kan? Untuk itu, menurut saya, bacalah biografi para ulama. Ya, jangan biografi konglomerat muda dibaca. Dia mulai awal bisnisnya membeli ini, ya dulu orang yang begini, terus begini, beli perusahaan, sekarang udah kayak pohon beringin. Nah, itu demen kita baca biografinya tuh. Tapi biografi para ulama-ulama tadi itu insya Allah tersedia di YouTube kayak, ya, di Google kayak.
Apa gunanya? Supaya kita tahu di mana posisi kita sebenarnya dibandingkan pada mereka. Nah, ini salah satu untuk menimbulkan rasa ikhlas tadi. Kita jadi tawadu, kita jadi zuhud. Ya. Oke. 8. Nah, ini pendapat saya juga. Menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran. Kita harus berhenti untuk menyalahkan keadaan, tetapi menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Lagi-lagi ini adalah kontrol. Ya. Ambillah hikmah dari setiap kejadian yang menimpamu, karena akan selalu ada kebaikan di dalamnya. Apa gunanya? Lagi-lagi supaya kental akidah dan tauhid kita. Jadi jangan diabaikan begitu aja, karena itu ada pelajaran sendiri di sini. Jadi pendapat saya masuk begitu. Yang ke-9, ini adalah yang terakhir. Ya. Tidak terpengaruh perkataan manusia atas amalan yang telah dikerjakan. Seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala itu tidak terpengaruh oleh pujian manusia. Malah apa mereka dapat pujian, mereka meletakkan pujian itu sebagai fitnah, dan dia berlindung sama Allah dari fitnah tersebut. Kalau kita melayang, ini topik ini dibilang ringan berat, dibilang berat ya berat. Ini Pak, ini tiket dan pesawat ini Pak, kalau nggak sampai tujuan. Buat apa? Coba ngelamun aja ke Mekah, ke Singapura, tiketnya nggak dibeli, pesawatnya nggak dinaikin, nggak sampai ke tujuan. Tentunya kita nggak mau dong kayak gitu, ya kan? Sadarilah untuk meneruskan yang tadi. Manusia adalah bukan pemilik surga dan neraka. Buat apa lu butuh pujiannya? Pujiannya gak ada manfaatnya, celahannya pun gak ada mudaratnya. Surga dan neraka bukan milik manusia. Nah, kenapa kita pengen pujian manusia? Karena kita terbiasa dengan kebiasaan dunia, yaitu bekerja ingin pujian bos. Kenapa? Itu udah dapat bonus, dapat motivasi, dapat promosi. Nah, itu kita aplikasikan di amal ibadah. Ini kita bos kita Allah bos. Bukannya general manager, bukannya direksi. Nah, kebiasaan-kebiasaan itulah yang kita bawa, atau vendor-vendor, atau relasi kita bicara dengan baik sama dia, kita angkat dia jadi beli barang kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan manusia, karena kita berurusan dengan manusia, kita bawa-bawa berurusan dengan Allah. Nggak bisa. Ini kita berurusan sama zat yang memiliki segalanya. Jadi kita sadar itu bahwa manusia tidak memiliki surga dan neraka. Kalau itu sebagai faktor pendorong, ingat, dia akan sama-sama telanjang di padang mahsyar sama kita. Mempertanggungjawabkan apa pekerjaannya. Jadi itulah kurang lebih bab kedua saya. Sebenarnya karena memang kita bermain tausiah singkat, ini suatu topik yang sangat krusial
ya, atau very very important bahwa kita ketahui bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita melatih untuk lebih ikhlas, lebih ikhlas, lebih ikhlas, lebih ikhlas. Kalau nggak sampai tujuan Pak, mau nggak sampai tujuan Pak? Hah? Nganceng. Nggak mesti bilangin sakit gitu. Cuman berkhayal aja mau ke Mekah, setoran kagak, kerja juga kagak. Walaupun kerja tuh rezeki dari Allah. Jadi banyak sekali sub-sub atau sub-subnya daripada keikhlasan ini. Karena ini semuanya adalah bercakup dengan posisi kemuliaan di mata Allah. Itu semuanya tuh bergabung, tawadu, zuhud, akidah, syariat. Ya. Jadi sepatutnya amalan itu ditujukan kecuali kepada zat yang memiliki surga dan neraka. Saya mengkampikannya surga dan neraka, padahal zat ini memiliki segala gitu loh. Tapi urusan kita di surga dan neraka gitu loh. Ya demikian, semoga kita dapat mengamalkannya, ya, menguatkan niat, ya kan? Menjalankan pesan-pesan saya supaya bagaimana kita menggapai suatu keikhlasan tadi sehingga kita menjadi manusia yang beruntung, yang mulia, ya, di hadapan Allah. Dan tentunya semoga kita menjadi ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh sahabat kita Bapak Haji Utama Dewan yang begitu panjang lebar dan saya pikir juga begitu clear, yang selama ini sering kali kita abaikan. Bahkan persoalan ikhlas ini adalah salah satu kunci daripada kunci ibadah sebenarnya, dan sangat penting saya kira untuk diperhatikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada manfaatnya khususnya bagi beliau yang membawakan dan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini adalah tambahan ilmu pada malam hari ini untuk kita bawa yang dan sebagai hujah kita nanti di akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk teman-teman barangkali ada yang mau menambahkan, berpendapat atau bertanya mengenai tausiah tadi, kami persilakan. Rudi? Cukup. Jadi saya tambahkan. Boleh, silakan Pak. Sesuai dengan surat Al-Bayyinah ayat kelima, Surat berapa? 98. 98, oke. Wa ma apa? Ini Cepetan Pak ini nyarinya. Ya. sesuai dengan tausiah antum. Ayat 5 Pak. Iya, 5. Oke. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Kunapa wa yuqimus sholata wa yutuz zakat fadzalika dinul qayyim. Jadi agama ini benar-benar akan menjadi kuat hanya dengan sesuai perintah yang diperintahkan oleh Allah, sesuai petunjuk Allah gitu. Ini tausiah ini sesuai dengan ayat pas tausiah patom sesuai dengan Al-Bayyinah. Memang dengan itu ya apa mukhlishina lahu ini itu ya. iya, wa ma umiru illa padahal mereka hanya diperintah atau dan tidaklah sebenarnya wa ma dan tidaklah diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena Allah
tepat sekali saya kira untuk bisa ikhlas. Satu yang harus dalam adalah niat, karena niat adalah al-qasdu atau al-maqasid, adalah niat itu maksud, tujuan. Jadi keluar daripada itu maka akan melenceng, nggak sesuai lagi dengan tujuan, nggak nyampe. Nggak sampai Singapura Pak, Kalimantan bekas. Yang pertamanya Bapak tempatkan dunia itu benar. Itu aja pendapat, ada tambahan dari saya. Barangkali Dede. Ini disebut juga sholat, zakat, semuanya ya. Iya. Iya. Kalau yang niat kan ada berbagai macam niat. Kalau hanya bentar, dibilang tadi Pak Tom benar, kita kan harus dengan niat itu bukan hanya sekedar ada niat, tapi ada usahanya. Yang dimaksudnya itu niat dari Pak Tom itu dengan berazam, dengan niat berusaha. Iya, niat berazam berarti dengan niat yang sungguh-sungguh benar-benar gitu. Iya. Iya. Jadi disebutnya Dikuatkan niat iya, itu. itu namanya niatnya kan disebutnya berazam. Ya, berazam. Betul. Kan ada tingkatan beberapa niat, dari niat hanya niat biasa aja, terus ada berapa ya, 4 kayaknya, 4 niat. Ya, nah yang terakhirnya ya bernazar itu. Saya sih minta ya, mungkin salah satu teman kalau tausiah ya nanti coba salah satu topiknya niat, apa sih niat itu? Karena tadi sekilas, karena saya hanya mengikuti salah satu ulama bilang pelajari niat. Saya yakin bisa didalami niatan ini artinya. Ada lagi? Pak Karim, Ya, orang lagi nyari dulu dia. Tadi Pak, kan kalau dalam surat An-Nahl ayat 66, An-Nahl ayat 66 bahwa ayat berapa? 66, Oke. membuka dulu kan? Enggak dulu. An-Nahl ayat 8 ya? Surat 8 atau 16? 16 ya? Iya 16. Surat 66. Tunggu Pak. Ya Pak. Wa inna lakum fil Wa inna an'ami la ibrah. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin dan wadama ladanan khalisan sa. Ini sebenarnya definisi ikhlas. Artinya di satu tempat tidak bercampurnya susu dengan kotoran. Jadi yang tadi Pak Tom bilang, kalau udah niat sholat asar, nggak mungkin terancu. Wah ini zohor, asar ya asar, niat zohor ya zohor, nggak pernah kecampur. Ini definisi dalam Al-Quran tuh ikhlas tuh ini. Ya kalau saya ingat Ustadz kita menganalogkan segelas susu apabila diberikan tinta, dia bukan murni susu lagi, ada tinta itunya gitu. Dibilang tinta bukan, dibilang susu udah bukan. Diberikan kopi kali bukan tinta. Kalau tinta nggak bisa minum. Ini suatu keagungan Allah ayat ini. Yang sebelahnya kotoran, yang sebelahnya susu. Susu diberikan kopi bukan tinta. Bukan tinta. Kalau tinta nggak bisa diminum. Susu bisa diminum, diberikan kopi sedikit aja. Bukan susu lagi. Kopi susu. Ada tinta susu kan? Tapi itu masih bisa diminum. Apanya? Misalnya susu sama minyak diminum kagak bisa, dibilang minyak bukan, susu bukan. Ini kan intinya minum susu murni, Pak. Iya ini murni. 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 Ikhlas. Itu ikhlas Pak. Gimana Sultan? Udah dapat yang mau ditanyain? Mau ditanyain nyari gimana bos? Nanya apa lagi? Udah kurung semua 9. udah lengkap. Dalam nikah. Di dalamnya udah ada doa perlindungan. Rudi kalau bertanya.
Cukup clear Ruth? Clear. Clear. Very clear. Pak Eno? Tinggal pelaksanaan. Clear. Yang beratnya Pak Tom yang belum. Hah? Tinggal pelaksanaannya. Yang belum. Tinggal prakteknya ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita berhasil. Jadi setan bagaimana mau masuk Pak? Ya. Setan bagaimana mau masuk kalau orang udah ikhlas? Dikasih apa aja iya, kalau ini nurut, prasangkanya baik, nyerah setan. Dari mana dia mau masuk? Alhamdulillah. Makanya jangan tangan kan terhadap orang-orang kecuali orang-orang yang ikhlas sebenarnya kan. Ya makin tinggi nih kita, insya Allah makin tinggi, ujian juga makin berat. Jadi Tahu-tahu ada aja nih, malam ini kita rubah niat ya. rawan ting-ting menjalan. Pak, malam ini kita sama-sama rubah niat nih. Ya. Tadi kan kita malam ini niatnya supaya bisa ngomong gitu. Supaya bisa tausiah, tapi niat karena Allah, udah ibadah karena Allah. Ya kalau menurut saya sih ya, selama yang diutamakan adalah Allah, ya di perjalanan ketemu sesuatu itu nggak jadi masalah. Misalnya kita mau ke Bandung, kita berhenti di puncak, makan soto enak di situ, tapi ke Bandungnya tetap. Kita bukan niat makan sotonya Pak. Misalnya kita pengajian, ini menurut saya nih Pak, ya, ya pengajian, ketemu seseorang, ya, yang ngomongnya enak, banyak kita belajar dari dia nih ilmunya, ilmu dunia kah, ilmu agama kah, kita kangen sama dia. Tapi kita datang ke sini bukan pengajian, nggak ada masalah. Kalau menurut saya, ya. Kita ke surau hari Minggu itu kan sering ngumpul-ngumpul, ya kan? Kita rindu sama teman-teman nih. Akhirnya bisa bergeser karena rindu sama teman, tapi bukan karena Allah untuk mendapatkan 27 kali lipat berjamaah. Itu boleh-boleh aja gitu maksud saya. Asal yang utamanya ini adalah Allah. Tapi jangan bergeser. Misalnya nih, kan bergeser gimana? Kalau setiap Jumat ada amplop 100.000 dari Ustadz, kira-kira bisa bergeser nggak? Nah, ya itu lah emang gitu Pak gitu loh. Pelan-pelan bisa bergeser, apalagi lagi nggak berduit gitu Bos. Jadi variasi itu ambil Pak. Niatnya udah kan satu, niat karena Allah, niat ibadah karena Allah. Bunyi dalilnya wabtagi fima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah itu ketemu teman, melepas rindu, makan bareng, itu tansa nasibaka minad dunya. Rezeki Pak. Jangan dilupain, ambil. Iya. Tapi jangan sampai bikin bergeser tujuan tadi. Pelan-pelan tanpa kita sadar nih, setan itu bikin kita bergeser. Niatnya Pak. Wabtagi fima Tergantung dari ataka niat. darul akhirah. Kita nyari akhirat dulu nih. Iya. Tapi kalau ada yang begitu-begitu variasinya, kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol, melepas rindu, dapat ilmu, itu variasi. Ambil kata Allah kan gitu. Pelan-pelan dari ya. niat. Yang kita takut nih tanpa kita sadari pelan-pelan kita bergeser. Nah itu Apalagi balik ketemu lagi momentumnya nih. bergeser itu tergantung dari niatnya Pak Tom. Itu dia makanya niatnya harus kokoh. Itu dia. Harus Kalau kokoh. udah Supaya niat, gimana nggak contoh tergoyahkan. kita mau ke musola, mau niat, mau sholat, ya kan udah contoh niat dari rumah nih mau sholat, tiba-tiba di dalam musola itu kita ada sesuatu yang nggak bergeser, itu yang tidak diperbolehkan niatnya. Niat yang penting niat. Jadi kita kontrol terus. Di bab pertama saya bilang semua bilang sulit Pak. Semua ulama itu bilang sulit. Benar. Itulah godaan memang setan dari situ. udah ada semua dengan dibantu doa, perlindungan dari Perlindungan dari Allah. Doa tadi. Iya udah Iya, kan. doa itu doa dari itu. Rasul berdoa, ya kan? Umar bin Khattab berdoa, dan para salaf juga berdoa. Dia memohon taufik untuk bisa ikhlas ini.
Jadi nggak semudah seperti yang kita ini. Kalau nggak ada tuh doa. Itu kan apa indikasinya bahwa susah itu dilakukan itu. Tanpa pertolongan Allah kita gampang terpeleset. Tergantung dari niat sekarang. Ya benar itu niat. Iya. Pertama ikhlas tuh niat. Kalau niat kita mau baik ya baik, itu aja. Iya, teman di perjalanan itu bisa ini, bos, Bisa berubah. bisa tergelincir. Itu dia. Makanya kita kurung dengan doa Allah Doa kita itu. tadi. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Saya mau nambahin dikit. Oh, oke. Alhamdulillah. Mau nambahin ya? Iya. Kalau mau nambahin saya dengar dari antum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dari firman Allah yang bunyinya artinya ini. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan, dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Itu surat An-Nisa ayat 105. Yang dimaksud dengan menyerahkan diri kepada Allah di ayat di atas ialah mengikhlaskan niat dan amal perbuatan hanya karena Allah semata-mata. Sedangkan yang dimaksud dengan mengerjakan kebaikan di dalam ayat itu ialah mengerjakan kebaikan dengan serius dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang telah Pak saya sampaikan tadi, yang serius yang sesuai tumbuh. Itu yang dikutip dari ini. Ini analog ini dalam peperangan. Abu Musa bin ini mengatakan Rasulullah yang berperang karena